menyertai semua para pelayan Tuhan, Amin. Amin. menyertai semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, menyertai jemaat Tuhan yang ibadah mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati semua, baik pemain pujian, pemain musik, membawa firman, kolektor, berdoa, bikin fokus, singer, habis serahkan dalam tangan Tuhan, main rebana. Tuhan memberkati semuanya, supaya dengan kapasitas kemampuan yang telah dipersiapkan, Tuhan meneguhkan dan memperlengkapi. Dan pujilah Tuhan, kami naikkan doa syukur kami mulai pada ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita bersyukur apa adanya, sekalipun mungkin sekarang ini ada peraturan pemerintah bagi kita membatasi setiap gerak gerik kita, namun kita mau percaya, kita mau taruhkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita, sehingga Tuhan yang campur tangan untuk itu kita mau memuji Tuhan. Kita mau melakukan pujian.
Puji Tuhan, kita pasti masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengatakan, menyampaikan rasa sukacita kita yang dari surga hadir di tempat ini untuk kita dapat puji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, kita mau terima sukacita dari surga untuk kita bawa kembali ke rumah kita masing-masing, agar kita bisa memberkati di dalam setiap keterbatasan kita. Kita mau memberkati dan terberkati oleh setiap hal yang Tuhan izinkan ada untuk kita lalui. Pujilah nama Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara terkasih mau bersaksi, kami akan waktu dan kesempatan. Kita mau angkat satu pujian.
Shalom. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami Bapak Ibu bersyukur bukan minggu berjalan ini, tapi memang penyertaan Tuhan untuk kami mulai dari berumah tangga sampai hari ini. Tuhan memberkati kami. Terlebih khususnya saya minta ke jemaat, terlebih khususnya kepada Bapak Gembala, kami minta untuk bisa nanti ibadah hari Rabu di rumah kami, karena kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Dari segi kemampuan itulah yang kami sangat bersyukur pada Tuhan. Saya ingin ceritakan penyertaan Tuhan memang kepada kami. Kalau dari segi logika, mulai dari pernah kita mengalami lockdown sampai hari ini, setiap tahun kami mendapatkan berkat yang kami tidak tahu itu dari mana. Kalau dari segi kekuatan, kemampuan, dari keuangan, kami sebenarnya tidak layak menerima berkat itu. Tapi karena oleh pertolongan Tuhan, kami bisa mendapatkan berkat setiap tahun yang kami tidak rencanakan. Tuhan berikan yang tidak sebenarnya dalam melampaui kemampuan kami semua itu. Makanya Bapak Ibu, tetaplah bersyukur dan sabar. Kami sudah mengalami, bukan karena kami diberkati, tapi memang kami tidak layak sebenarnya menerima itu. Tapi karena pertolongan Tuhan, kami diberikan melebihi dari doa-doa kami. Dan Bapak Ibu ketahuilah bahwa untuk jemaat, terlebih khususnya keluarga Pak Gembala, membawa rumah tangga kami agar tetap kami mengandalkan Tuhan, agar tetap kami ingat bersyukur, bukan karena diberikan secara uang, tapi diberikan saja bisa melewati hari-hari dan sehat. Itu sebenarnya udah lebih dari harta. Dan itulah yang kami rasakan Bapak Ibu, bisa kami lewati sampai hari ini. Semuanya bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu tetaplah bahwa kami dalam doa agar kami lebih setia, terlebih khususnya di dalam melayani dimanapun kami berada, terlebih khusus di gereja ini, kami bisa melayani Tuhan. Sekian kesaksian saya, biar Tuhan yang mempermuliakan. Dan amin. Puji nama Tuhan. Masih ada yang mau bersaksi Bapak Ibu terkasih? Tidak ada lagi. Mungkin kita akan lebih banyak mendengar firman Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Di sini saya mau bersaksi ya. Mungkin di minggu-minggu ini ya, mama saya kebetulan dia nggak datang. Mama saya ini akan ke Palembang. Kalau nggak salah hari Minggu kata Bapak Niko berangkat. Saya berterima kasih kepada Pak Gembala sama Bu Gembala sudah merespon baik. Mama saya selalu datang walaupun nggak bisa ibadah, selalu datang ke rumah untuk walaupun seperti perjamuan kudus selalu datang, selalu bisa temani sharing. Saya bersyukur ya mama saya bisa datang ke Cianjur ini untuk biar bisa ikut beribadah. Soalnya kalau di Palembang dia kebetulan adik saya yang di Palembang itu Muslim. Berapa tahun dia di sana nggak pernah ibadah, tapi nggak tahu kenapa dia pengen kesana lagi katanya. Nggak tahu karena saya mungkin suka marah-marah, lumayan galak saya di rumah kayaknya. Jadi dibilang saya mau ke Palembang aja dulu, udah pengen kesana. Kebetulan adik saya lagi hamil, dia juga disuruh biar ada temannya di sana. Saya mau kepada jemaat untuk perjalanan kami nanti, kami kan naik kendaraan, semoga dibawa dalam doa supaya kami berangkat ke Palembang dan sampai ke Cianjur lagi pulang, kami dilindungi di perjalanan kami. Kami minta kepada Pak Gembala sama Ibu Gembala selalu bawa kami dalam doa
di dalam perjalanan kami, bawa di dalam doa. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur ya buat setiap kesaksian yang kita dengarkan. Biarlah ini menjadi satu semangat juga bagi kita bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin orang mengukur kita dengan keterbatasan kita, mungkin orang lain bisa melihat kekurangan kita dan mengetahui setiap keterbatasan kita. Namun Tuhan tahu kekuatan mana yang bisa mengalahkan setiap apa yang dianggap orang dihinakan di dunia ini. Untuk itu mari kita menguatkan hati kita mau bersyukur, kita mau kuat di dalam Tuhan. Sama seperti kesaksian keluarga Bapak Niko, bagaimana Tuhan memberkati keluarga mereka, dan juga bagaimana perjalanan mereka nanti akan berangkat ke Palembang. Biar Tuhan yang memberkati. Mungkin kita akan lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita mau siapkan hati dan hidup kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu terkasih. Kita mau membuka hati kita untuk kembali diberkati oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Biar Tuhan memberkati, mengurapi, menguduskan hamba Tuhan yang sebentar oleh pertolongan Roh Kudus, kita bisa mengerti, memahami setiap jalan-jalan Tuhan. Kita
ekonomi yang goncang, dunia yang goncang, bahkan pergumulan hidup kami yang mengalami kegoncangan dalam hati, dalam panggilan kami. Kami butuh firman Allah yang menguatkan, meneguhkan, menghakimi dan memberkati kami. Pakailah hamba-Mu Bapa sesuai dengan maksud kehendak Tuhan. Ya jemaat Tuhan, kami semua sama-sama mengalami terjemahan kebenaran firman Allah. Kami semua dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami siap mendengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Halo. Halo. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh bersekutu pada saat ini. Memang situasi kondisi dunia, khususnya Indonesia, sedang ramai dengan COVID-nya ya. Maka kita mengalami pergumulan yang cukup serius. Karena itu kita sedang mengadakan ibadah dengan protokol kesehatan yang cukup ketat ya Bapak Ibu Saudara. Kita sedang memesan sanitizer mengukur suhu ya. Tapi belum datang. Sekarang nanti mungkin hari ini atau besok dia sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memperlengkapi semuanya, kursi kita atur supaya tujuannya supaya kita mengikuti apa yang menjadi kewajiban kita di bangsa ini. Bapak Ibu, saya percaya kita tidak keberatan. Haleluya. Amin. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu supaya kita belajar dari satu kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Sudah dapat Bapak Ibu? Nah, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ini kebiasaan kita gereja dan juga untuk mengikuti zaman pada masa Israel ya. Kita buka dalam Mazmur pasal 3. Ayat ganjil saya baca, ayat genap Bapak Ibu. Haleluya. Amin ya. Saya baca Lembaga Hekal Indonesia memberi judul Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dengannya ini aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ia, ayat 8 ya. Ia, aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu kekuatan di tengah konflik. Bapak Ibu Saudara, kita pasti tidak lepas dari konflik. Konflik itu adalah sebuah masalah, ya. Masalah bisa terjadi pada siapa saja. Ketika anak juga lahir, anak bayi lahir, konon katanya secara psikologis, kenapa anak nangis? Katanya bahwa anak itu sebetulnya ingin mengatakan, ada yang mengatakan seperti itu, bahwa dia hadir di dunia yang penuh dengan penderitaan bisa, konflik bisa, masalah bisa. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Mazmur pasal 1, pasal 3 ayat 1 sampai 3 adalah gambaran keadaan daripada Raja Daud. Coba lihat Bapak Ibu. Dia lari dari kejaran
Absalom. Anaknya yang bernama Absalom mengejar Daud, ingin menangkap Daud, ingin membunuh Daud, dan ingin menggulingkan tahta Daud. Bapak Ibu Saudara, Absalom adalah anak daripada Daud, anak daripada Raja Daud, tetapi dia ingin menggulingkan bapaknya. Ini bukan persoalan gampang, Bapak Ibu. Bukan hanya masalah nyawanya, nyawanya terancam, jabatannya terancam, harga dirinya juga terancam. Betul nggak? Bisa bayangkan kalau anak memberontak kepada kita, ya? Misalnya Pak Nadia adalah direktur sebuah perusahaan, tiba-tiba Jericho, tiba-tiba anaknya Rafael ingin menggulingkan dia. Ini bukan masalah jabatan aja, ya, tetapi harga diri. Nggak gampang, Bapak Ibu Saudara, nggak gampang. Pergumulan ini nggak mudah. Tetapi coba kita lihat di sini. Daud ketika mengalami pergumulan yang luar biasa, di mana anak kandungnya memberontak dan ingin mengambil alih kerajaan, bahkan ingin membunuhnya dalam 2 Samuel pasal 15. Kalau Bapak Ibu baca 2 Samuel pasal 15 bahwa ingin membunuhnya. Gambar kondisi Daud ini digambarkan dalam pasal 2 Samuel pasal 17 ayat 18. Pergumulan yang tidak mudah, pergumulan yang tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang raja, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pejabat, dia bisa menggunakan kekuasaannya. Bisa enggak? Bisa. Dia bisa menggunakan kekuatannya. Bisa. Dia bisa bertanya kepada teman-temannya atau mungkin orang yang memitra dengan dia. Betul? Bisa. Tetapi coba kita lihat dalam bagian ini. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dalam 2 Samuel 17 ayat 18 dikatakan begini. Daud sedang mengalami sakit hati seperti beruang kehilangan anaknya di padang. Inilah sakit hati Daud. Luar biasa. Pergumulan Daud bukan pergumulan masalah uang. Pergumulan Daud bukan masalah pergumulan jabatan, tetapi juga harga dirinya dan juga pergumulan batinnya. Kalau cuma pergumulan masalah uang bisa dicari, ya betul. Kalau jabatan bisa dicari, tapi pergumulan harga diri, pergumulan batin itu nggak bisa diselesaikan dengan gampang, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nggak gampang. Pergumulan batin biasanya orang banyak datang ke pendeta atau konselor atau psikologi, ya. Sebetulnya seorang pendeta juga adalah seorang psikolog. Cuma dia adalah psikolog rohaniawan, sehingga dia mengarahkan semua kepada apa yang tertulis. Kalau psikolog umum menawarkan kepada jawaban umum. Tetapi coba kita lihat, Daud juga mungkin merasa malu karena harga dirinya hancur. Sampai-sampai ada seorang bernama Simei, 2 Samuel 16 ayat 13. Simei ini bukan orang yang penting, bukan orang yang punya jabatan. Dia keluarga daripada Saul, Raja Saul. Dia menghina, bahkan melempahi Daud, seorang raja, Bapak Ibu, seorang raja yang sedang dikejar-kejar oleh anaknya ya Bapak Ibu, ya bukan orang lain. Seorang raja yang sedang mau dibunuh oleh anaknya, seorang raja yang akan kehilangan anaknya. Nggak gampang, Bapak Ibu. Pergumulan jabatan, tanggung jawab pada negara, harga dirinya, keluarganya, bagaimana dia mesti melindungi keluarganya, termasuk anaknya. Bukan nggak bisa dia bunuh anaknya, tetapi dia bergumul apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, karena itu dalam keadaan konflik ini, pergumulan Daud yang berat. Oke, anak-anak dikasih dulu persembahannya ya. Anak-anak pergi ke sebelah. Daud bukan mengalami persoalan yang gampang, Bapak Ibu. Ya, memang ekonomi Indonesia, ekonomi dunia juga sedang goncang karena COVID ya. Tetapi saya katakan pergumulan Daud lebih berat daripada pergumulan bangsa dunia ini. Kenapa? Karena dia bukan hanya mengalami pergumulan masalah ekonomi, jabatan dan pangkat, tetapi juga harga diri, tetapi juga pergumulan batin.
konflik yang dihadapi Daud betul-betul banyak, tumpang tindih. Mau melawan anaknya, itu anaknya. Mau bertahan sebagai raja, anaknya ingin menggulingkannya. Gak gampang Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana pergumulan Daud ini? Ya, mana? Berat sekali. Kita aja kalau belum punya anak, kita bergumul itu berat sekali pergumulannya, betul kan? Tapi Daud sudah punya anak dan anaknya ingin membunuhnya. Mana lebih berat? Ya, mungkin kita bisa bilang lebih bagus kalau bisa dilahirkan, betul? Selesai seperti itu. Makanya bersyukurlah atas semua apa yang Tuhan izinkan yang kita alami rasakan. Nah, itu kita akan belajar dalam bagian ini. Coba kita lihat mengapa Daud bisa kuat, bagaimana Daud bisa bertahan, bagaimana Daud bisa menang, bagaimana Daud bisa menghadapi konflik yang sedang dihadapinya, pergumulan yang sedang dihadapinya. Dan kiranya ini juga menjadi modal bagi kita ketika kita menghadapi konflik dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan kita, pergumulan batin kita, betul? Coba kita lihat. Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini yang saya pelajari dari bagian firman Allah ini. Bagaimana Daud bisa kuat? Ya. Yang pertama, Daud datang berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan. Daud, doa adalah sebuah penyembahan. Doa adalah sebuah ucapan syukur. Doa adalah sebuah luapan isi hati kepada Tuhan. Doa adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Dalam kondisi konflik, dalam kondisi pergumulan, dalam kondisi bermasalah, pergumulan batin, pergumulan jabatan, harga diri, pergumulan keluarga, pergumulan yang begitu banyak, Daud dalam bagian ini dia masih tetap datang berdoa kepada Tuhan sehingga dia kuat. Kita katakan doa maksudnya doa juga. Ingat, doa adalah sebuah penyembahan, ya, yang melibatkan hati, pikiran dan perasaan. Bagaimana pikiran perasaan Daud yang sedang mengalami persoalan berat, lalu dia datang kepada Tuhan? Bagaimana dia bisa seperti itu? Tapi inilah Daud, sehingga dia kuat. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya sama Ibu Pembara di vitamin kami untuk jemaat yang nanti salah satu bisa dikasih Bu ya, kapan minggu depan atau hari ini. Coba ini hanya mendorong supaya kita juga menguatkan fisik kita ya, sistem imun kita, supaya daya tahan tubuh kita kuat ya. Tetapi ini hanya menguatkan daya tahan tubuh, batin nggak bisa dikuatkan dengan itu. Betul? Lihat Daud, coba lihat Bapak Ibu, ayat 4-5 dikatakan demikian. Ya, ayat 3, banyak orang berkata kepadaku tentang aku. Apa katanya? Baginya pertolongan tidak ada pertolongan daripada Allah. Biasa gitu, kalau orang sudah susah, orang lain makin banyaknya ngomongin kan gitu. Nggak mungkin dia bisa Tuhan tolong, betul banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Dia akan tetap susah dan susah. Ya, coba Bapak Ibu ya. Baginya tidak ada pertolongan. Orang-orang berkata seperti itu. Bentar lagi dia mati. Kan gitu ya? Ya, betul nggak? Kadang-kadang pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Dalam pergumulan berat, orang lain ngomongin. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ya. Ya, kalau saya sudah beberapa kali mengalami itu. Seringkali dalam pelayanan, Bapak Ibu ya. Bukan cuma di Cianjur ini, tetapi di beberapa tempat. Bahkan ketika sebelum itu pernah mengalami. Tapi coba kita lihat. Baginya tidak ada pertolongan. Yang dulu kawan pun jadi lawan, jadi musuh. Betul ya Bapak Ibu ya. Iya. Pulang kampung itu nanti, lihat aja. Tidak ada lagi kekuatannya itu. Ya. Belum 3 itu nanti, kan gitu ya. Kadang-kadang orang seperti itu susah melihat orang senang. Tapi
Tapi senang melihat orang susah. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Daud tidak mencari jalan seperti yang dilakukan orang pada umumnya. Kalau ketika seseorang dalam pergumulan, biasanya apa dia cari? Di mana bapakku? Di mana mamaku? Di mana anakku? Betul? Hah? Di mana hartaku? Di mana jimatku? Di mana ketonggamku? Di mana apaku? Hah? Ini yang dulu dicari kan? Tetapi Daud tidak seperti itu. Itu biasanya orang pada umumnya. Tetapi Daud tidak seperti itu. Daud tidak datang kepada tetangganya, curhat kepada tetangganya. Kalau zaman sekarang curhat di HP. Nggak seperti itu Daud. Bapak Ibu Saudara, jadi kurang curhat di HP ya. HP itu benda mati. Ya, ngerti bahasa Bapak Ibu. Curhatlah kepada Tuhan dalam doa. Haleluya. Keyakinannya kepada Tuhan sangat kuat sehingga ia tidak mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Ayat 4 coba Bapak Ibu, kita lihat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisaiku yang melindungiku. Engkau kemuliaanku dan Engkau yang mengangkat kepalaku. Apa katanya? Engkau Tuhan yang melindungiku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Engkau yang dimuliakan dalam hidupku. Lalu dikatakan Engkau yang mengangkat kepalaku. Engkau yang mendudukkanku dalam posisi sebagai raja. Jadi Daud mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidupnya secara kebetulan. Semua dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah doanya kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan sampai ayat kelima, dikatakan seperti ini. Dengan sama-sama kita katakan, dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan suara nyaring, dengan suara yang sungguh-sungguh, nggak asal-asal kan gitu. Hah? Nggak asal-asal. Dia katakan dengan suara nyaring. Ia berseru kepada Tuhan. Apa katanya? Dan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang. Kata Tuhan di sini menggunakan huruf besar semuanya. Kadang-kadang ada huruf besar, ada huruf kecil. T-nya aja huruf besar, lalu punya huruf kecil. Tetapi ini T-nya huruf besar, punya ini menunjukkan Allah Yahweh, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bisa dihampiri Daud kecuali Tuhan itu sendiri yang datang kepada Daud. Jadi Daud sedang mengatakan, enggak main-main, Allahku yang kudus, yang dahsyat, yang luar biasa itu. Inilah yang kusembah, yang kupercaya, yang melindungi aku, yang kemuliaanku dan juga yang mengangkat aku, yang menempatkanku menjadi raja. Karena itu Daud mengatakan, enggak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena itu aku tetap percaya kepada Tuhan. Makanya doa adalah sebuah keyakinan kepada Tuhan. Kita katakan, oh saya doa. Apakah doa kita begini atas formalitas atau sebuah keyakinan atau sebuah penyembahan kepada Tuhan? Ya, jangan sampai Bapak Ibu takut makan sebelum berdoa karena sebuah rutinitas atau formalitas. Kita berdoa sebelum makan karena kita bersyukur menyembah Tuhan, menikmati apa yang Tuhan katakan. Tuhan, ini makanan dari Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah berikan. Itu sebetulnya doa kita seperti itu. Menjadi berkat bagi tubuh kami. Jangan biar menjadi daging ya. Jadi menjadi daging tumbuh nanti. Tuhan berkati sesuai doa kita. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ya, dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu kapan suara nyaring? Ketika manggil anak, ketika marahin anak, mungkin ketika marah lebih nyaring daripada nyanyi. Betul nggak Bapak Ibu? Ibu Ika bilang, ibu-ibu di sini bersimpun dia satu kampung mendengar. Apalagi batu, apalagi teriak. Artinya posisi Daud ketika naikkan doanya ikut
Doa bukan sebuah teori. Doa adalah sebuah praktek iman, di mana lutut dilipat, hati diangkat kepada Tuhan, tangan dilipat, pikiran fokus kepada Tuhan, berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika ada konflik, tak ada yang bisa menyelesaikan konflik. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Dan Daud datang kepada Tuhan. Dia tetap datang berdoa. Aduh Om, makan gak enak, tidur gak enak, gak nyenyak. Apalagi sedang diputuskan cinta untuk anak muda. Dia bisa kekasih. Ya. Kau lah bintang, gara-gara kau banyak utangku. Setelah putus, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pengeluaranlah yang ku sesali. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Penyembahan kepada Tuhan adalah sebuah doa kepada Tuhan. Kalau kita misalnya anak muda belum punya pasangan hidup, ini pergumulan kita, betul anak muda? Ada nggak anak muda di sini? Yang sudah bapak sama ibu-ibu semuanya. Ada nggak bapak? Ada anak muda sini? Haleluya. Jangan ibu-ibu yang ngomong, bapak yang ngomong merasa dia anak muda. Ada nggak anak muda di sini? Pergumulan jodoh misalnya. Tuhan, ini sudah mau mendekati 30 ini. Kok belum ada yang nyenggol ini? Bapak Ibu, anak muda, datang berdoa kepada Tuhan. Jangan lihat pace-nya, ya. Tapi doa kepada Tuhan. Ukurannya pertama adalah dia seiman dengan saya. Sama-sama gak punya hati menyembah Tuhan, ya. Gitu. Jangan hari Minggu dia ke sana, kita ke sana. Hari Minggu dia ke sana, kan gitu ya. Hari Minggu kalau buka gereja, dia buka apa? Ibu Saudara, ini penting. Anak-anak muda. Pak ya. Pertama standarnya adalah seiman menyembah kepada Haleluya. Itu persoalan pertama. Jadi doa kepada Tuhan. Persoalan kita persoalan yang lain. Doa kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum berikan, berarti Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Haleluya. Ya. Minta pekerjaan. Bisa nggak Tuhan kasih pekerjaan bagi kita? Bisa nggak Tuhan buat tiba-tiba kita jadi kaya? Bisa nggak Tuhan berkati kita? Bisa nggak Tuhan berikan jodoh yang seperti yang kita mau? Bisa nggak? Bisa. Tetapi Tuhan bukan bersuruh kita. Ya, kita minta kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Haleluya. Iya, jadi penting sebuah doa. Di mana ada orang menyembah kepada Tuhan, di mana ada ucapan syukur kepada Tuhan, di mana ada orang yang datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, di sanalah lawatan Tuhan terjadi. Persoalan yang sedang kita hadapi di bangsa ini gak gampang. Alkitab juga berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang berarti sudah berbeban berat. Apa kata Tuhan? Gembala akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang berikan? Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Apapun persoalan kita. Saya tidak bisa menjawab persoalan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, yang bisa menjawab persoalan Bapak Ibu adalah Tuhan. Kami membimbing Bapak Ibu untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman. Haleluya. Bapak datang ke gereja berdoa, ya, berdoa pada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong juga supaya jemaat GKPK bisa beribadah. Jalannya sudah dibuka tadi belum? Sedikit. Apa yang penting bisa kan gitu ya? Yang penting ada jalan kan gitu ya. Minggu depan mungkin akan dibuka semua. Bersyukur pada Tuhan. Legalah sedikit. Sudah terbuka jalan kan gitu ya. Haleluya. Apa doa kita di situ?
bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Penting sekali Bapak Ibu. Jadi poin pertama yang dilakukan Daud supaya dia kuat, bukan minum jamu kuat, obat kuat atau apa, bukan vitamin atau apa, enggak. Dia datang berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, mengakui dirinya berdosa, kemudian meletakkan dirinya di hadapan Tuhan. Nggak tahu saya Bapak Ibu, bagaimana situasi kondisi Bapak Ibu saat ini? 1 tahun lebih ekonomi dunia digoncang, betul? Bapak Ibu sudah mengalami berbagai hal, Pak Ibu juga sudah mengalami. Bukan cuma Pak Ibu, saya pikir kita semua mengalami itu. Hamba Tuhan juga kena. Gitu ya. Persoalan-persoalan bisa terjadi. Tetapi luar biasa, kita akan menjalani apa-apa yang akan dijalani. Tantang tahun ini COVID, tahun depan nggak tahu kita apa, tahun depan nggak tahu apa. Sampai Tuhan Yesus datang kita nggak tahu apa. Kekuatan kita apa? Datanglah berdoa kepada Haleluya. Hal-hal yang nggak bisa dalam kitab Efesus pasal berapa ayat 20 itu pun berkata bahwa Tuhan sanggup menjawab kita melebihi daripada apa yang kita minta dan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Bahkan Tuhan lebih besar daripada doa kita. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan pergumulan kita. Ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau, suamiku, istriku, anakku, persoalan-persoalan ekonomi dan sebagainya, datang. Nggak bisa kita andalkan kekuatan kita dengan tangan kita dan kaki kita. Lipat tangan kita, lipat lutut kita, bersujud di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak pernah mengatakan orang yang keadaan ekonominya sekarang saat ini begini, lalu dia nggak bisa pulih. Saya nggak mengatakan begini. Selama dia datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, pasti ada janji pemulihan bagi orang yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, itu yang pertama ya. Ya. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Pertolongan Tuhan jangan sampai kita ragukan. Konflik apapun yang kita hadapi jangan pernah ragu. Alkitab Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik ini kemarin dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya dia kuat? Bagaimana supaya Daud mampu? Yang kedua yang Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah Daud memiliki sikap yang optimis. Sama-sama kita katakan, Daud memiliki sikap yang optimis. Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah yang ikuti ibadah online, kekuatan yang dimiliki Daud adalah dia mengembangkan cara berpikir yang optimis, yang positif. Pertama dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia berdoa. Lalu yang kedua dia mengembangkan cara berpikir yang berkembang, mindsetnya diubah, pola pikirnya dikembangkan. Kenapa? Karena dia sudah percaya kepada Tuhan, sehingga dia tidak hidup dengan cara manusia yang lama. Coba lihat, Daud tidak pesimis, Daud tidak membawa energi yang besar untuk menghadapi persoalan hidupnya. Daud mengubah ketakutan menjadi sebuah keyakinan. Coba kita lihat ayat 6. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba lihat ayat 6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku membayangkan diri, lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menolong. Bagaimana orang yang sedang dalam konflik dikatakan apa? Aku membaringkan diriku, lalu tidur. Tidak ada catatan Alkitab. Aku membaringkan diriku, lalu mataku melotot. Pikiranku melayang-layang. Dan gitu. Tidak seperti itu. Aku membaringkan, lalu tidur. Bapak Ibu, kenapa ini? Karena cara berpikirnya yang optimis. Ini Bapak Ibu Saudara. Setelah Tuhan menguatkan, dia bisa tidur. Enak sekali orangnya. Yang dalam konflik yang putus cinta kan gitu ya. Putus pekerjaan, konflik apa saja. Tetapi bodoh ya, tidur aja, tidur dah. Dikatakan matanya nggak melotot. Betul? Coba lihat. Apa? Kenapa dia seperti itu? Selanjutnya dikatakan, aku bangun sebab Tuhan. Ada orang
Bisa bangun. Ada kan orang kadang-kadang membayangkan diri, nggak bisa tidur, mata melotot, lalu tidak bisa bangun, sudah stroke. Tapi Alkitab mengatakan konflik tidak menghancurkan iman Daud. Haleluya. Makanya kita ini dikendalikan sebuah pikiran. Penyakit apa segala sesuatu dikendalikan oleh sebuah pikiran. Ya, saluran darah kita mesti lancar, kepala di mana ya. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Ada vitamin-vitamin yang lain, tetapi yang paling utama adalah hati yang gembira. Terus aja katakan hati senang walaupun tak uang. Tapi itu katanya nggak tahu buktinya. Ya Bapak Ibu, coba deh. Ada kita yang putus cinta mana? Ibu-ibu, mantan ibu? Belum. Yang belum ibu? Ada nggak yang belum putus cinta? Ketika putus cinta, bisa nggak tidur? Baring bisa om, tapi mata melotot, pikiran kemana-mana kan gitu. Hanya ke dia saja, gitu ya. Seolah-olah nggak ada wanita, nggak ada pria lain di dunia ini, cuma dia yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, tapi Daud bisa tenang. Persoalannya ekonomi, jabatan, pangkat, harta, bahkan juga pergumulan batin, bahkan pergumulan harga diri, pergumulan keluarga, pergumulan yang begitu besar. Tetapi ketika Daud berdoa, dia dapat tenang dan dia mengembangkan cara berpikir yang positif. Ya, coba Ibu. Ayat 7 coba ya, Bapak Ibu baca. Ayat 7 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku tidak takut kepada perubahan orang yang siap melakukan aku. Bapak Ibu pernah takut nggak? Nah, pernah nggak takut? Nah, berarti masih manusia kan? Sudah nggak pernah takut, sudah masih diragukan apakah kita masih hidup muda. Takut itu aja. Tetapi dalam bagian ini Daud mengatakan dia tidak dikuasai oleh perasaan takut. Dia tidak dikendalikan oleh ketakutan. Kenapa? Karena dia yakin kepada Tuhan. Karena keyakinannya kepada Tuhan melibatkan pikiran, perasaan dan kemauannya. Dia mengembangkan cara berpikir yang optimis. Hari ini belum selesai, besok pasti bisa selesai. Kenapa? Karena Tuhan dia di atas segala persoalan yang sedang saya hadapi. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara. Enggak mengucapkan yang gampang melakukannya ini. Banyak. Daud sadar, Daud tak lagi bermimpi ini. Ya, dikatakan bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menyerang aku. Biasa, setelah punya masalah banyak musuh kan gitu ya. Tapi ya itu. Ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Tuhan. Engkau yang memukul kalah, memukul rahan semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Ayat 9, sama-sama kita baca. Dari Tuhan datang pertolongan. Ini cara berpikir. Orang dunia bilang gak ada jalan keluar, tetapi Daud yakin. Kenapa? Karena dia sudah datang kepada Tuhan. Dia mengembangkan cara berpikirnya. Hari ini aku seperti ini, tetapi aku percaya Tuhan yang mengangkat aku, yang menempatkanku. Tidak ada yang terjadi kebetulan dalam hidupku. Maka dia sanggup besok pulihkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali saya katakan, saya tidak pernah berkata bahwa ketika orang mengalami sebuah persoalan dan terpuruk dalam kondisi ekonomi, saya mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bisa menjengkali dia. Besok Tuhan yang tahu dalam hidupnya. Ya, Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, termuda muda akan letih lesu, akan terjatuh. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti, coba yuk baca Yesaya 40 ayat 31. Kali ini Pak Setiawan dulu baca Yesaya 40 ayat 31. Dapat? Dia hanya
tua yang tidak mampu, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang mengapa? Yang menanti-nantikan Tuhan kan? Yang doanya datang kepada Tuhan, yang pikirannya tertuju kepada bagaimana supaya saya mengembangkan cara berpikir optimis. Percayakan semua kepada Tuhan. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang hamilnya Maria itu di luar jangkauan, tetapi kaya Allah. Dan Maria berkata dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 37, sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa besar persoalan kita, ya, keyakinan penuh kepada Tuhan mengubah mindset, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mindsetnya tidak berubah, kita nggak berubah, berarti keyakinan kita kepada Tuhan pun salah sebetulnya. Kalau keyakinan kita kepada Tuhan benar, maka cara berpikir kita juga akan benar. Betul. Kalau penyembahan kita kepada Tuhan benar, maka pola hidup kita pun akan benar. Kalau keyakinan kita kepada Tuhan benar, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu dengan haleluya. Semua akan keluar hal-hal yang benar. Semua yang benar, yang salah dan kita mulai kikis, tak gampang mengikisnya. Tetapi tahap-tahap pasti lama-lama terkikis yang tidak benar itu. Tuhan memampukan kita untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan memampukan kita untuk melihat bahwa Tuhan mempersiapkan hari esok yang lebih baik bagi kita. Kalau hari ini susah, jangan kita dikuasai oleh Tuhan lalu kita mau hidup putus asa. Ya, ada lagu ini di Sulitona berkata ini, hidup jangan putus asa tak berarti. Coba kita nyanyikan. Siapa yang bisa main musik? Bukan lagu. Bisa dicari apanya? Dulu lagunya ya. Jalan dengan tanpa harapan. Pernah dengar lagu itu? Ya, sama-sama kita nyanyikan ya. Bantu ya. Hidup yang putus asa tak berarti. Bapak Ibu Saudara, lagu ini dipopulerkan oleh Edisi Litoma. Bapak Ibu bisa dilihat HP-nya ya. Teks hidup yang putus asa tak berarti. Jangan di YouTube-nya, nanti nyanyi di sini. Ya. Oke, bantu bisa musik. Singa bisa nyanyi depan. Hidup yang putus asa tak berarti. Singa maju ke depan. Jalan dengan tanpa harapan. Musik.
dan Dia telah menolong kita. Surga disiapkan untuk orang yang mengalami kehayapan besar Kristus. Selama di dunia mungkin kita mengalami berbagai tantangan dalam hidup. Tapi saya katakan, mari kita melihat bahwa kekayaan Tuhan sudah cukup bagi kita. Haleluya. Kita akan sekaligus saja dari Allah. Namun
ya Tuhan, mampukan kami melihat kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh menghadapi konflik, tetapi kami kuat. Kami diajarkan untuk kami datang berdoa. Yang kedua, kami diajarkan untuk mengembangkan cara berpikir yang positif, yang optimis, sehingga kami mampu menghadapi segala sesuatu. Salib Yesus telah menuntaskan hutang dosa, maka segala persoalan juga Tuhan sanggup pulihkan. Kami terima firman Tuhan. Ayo berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sudah hadir. Teguhkan mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar ini menjadi satu kekuatan bagi kita di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Ada jawaban doa yang akan kita terima. Dan sekalipun sampai saat ini pergumulan kita tidak terjawab, mari kita tetap belajar beriman kepada Tuhan. Bahwa suatu waktu Tuhan sudah sediakan bagi kita yang terbaik. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Tuhan pertambahan harapan buat hambanya dimanapun melayani. Saat ini Pak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberi sebagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan biar kasih Tuhan yang memberkati setiap pergumulan dan bahkan usaha pekerjaan kita. Kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta yang berdoa Pak Wawan yang membawa persembahan. Ya Bapak Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk segala waktu ya Bapak, segala kesempatan ya Tuhan yang telah mau berikan kepada kami ya Tuhan. Yang kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan untuk dapat beribadah ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan sebagian daripada berkat-Mu ya Bapak. Tolong berkati ya Bapak, setiap apa yang kami berikan itu Tuhan dapat berguna ya Tuhan bagi tempat-Mu ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan berjalan persembahan atas satu pujian. Allah itu Tuhan yang sungguh baik. Be
Salam Bapak Ibu. Lalu selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua yang sudah beribadah hari ini. Terima kasih untuk semua yang melayani, pujian, singan, semua dadakan. Singanya juga mungkin singanya nggak datang ya, tapi karena nggak latihan kemarin. Ya. Terima kasih untuk yang main musik juga, selanjutnya bersama tim memberkati. Terima kasih kehadiran kita semua. Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah Rabu kita laksanakan di rumah keluarga Sagala Tambunan, ya. Tepatnya di sebelah pos kita dulu, kita ada pos di Panorama, rumah yang kita kontrak untuk pos PI. Jadi kita akan beribadah di situ, ya, di rumah Pak Niko, ya. Pak Niko, ya. Itu Rabu. Lalu nanti ibadah Minggu kita laksanakan di gereja, nanti pimpin pujian di Gembala. Singanya Bapak Basri Jubilee Sagala, Ibu Margita Cumorang, dan juga Ibu Amati Serigar, ya. Kita akan ibadah Perjamuan Kudus, nanti Perjamuan Kudus akan dilayani oleh Bapak Niko, Bapak Terkianus, dan juga Bapak Wawan, ya. Lalu minggu depan itu kita juga ada pelantikan majelis, ya. Kita supaya kita kerja langsung, kita besok minggu depan kita di sana majelis. Nah itu saya akan hubungi beberapa waktu ini majelis yang sudah ada, calon majelis, supaya dapat mempersiapkan diri, ya. Kalau pelantikan itu pakai hitam, ya, usahakan pakai jas kap, ya, majelisnya. Tapi kalau nggak ada pakai hitam, jas lah kalau bisa, ya. Dan tim pengembalaan, ya, ini sampaikan kepada Ibu. Lalu ibadah PCK minggu Jumat ini Mama Jericho meminta. Nah, tapi kita lihat situasi, ya. Kenapa? Karena memang sekarang ini Indonesia, khususnya Jawa Barat juga sedang naik COVID, ya. Jadi kenapa kemarin kita juga tidak apa? Sahabat saya Mama Jericho langsung bilang kemarin dia mau. Tetapi saya lihat bahwa kita kondisi sedang naik, khususnya Jawa Barat. Memang daerah kita ini bukan lagi hijau tapi biru, kata Pak Kepala Desa. Artinya lebih bersih daripada hijau, kan gitu, ya. Tetapi maksud saya, kita ini kan ada dari mana lewat dan sebagainya. Jadi kita juga sedang batasi. Makanya tempat ini kita buat begini. Lalu kami menyiapkan memang sanitizer, sementara kita punya spot, kita memang menyiapkan semuanya, ya. Tisu. Saya langsung beli inisiatif bersama Ibu Gembala. Bekas tidak ada, ya, bekas kita, ya. Kami langsung inisiatif dan kami sudah pesan termogan. Kita pesan nggak tanggung 3, ya. Kita pesan 3 supaya ini bisa monitornya bisa apa. Jadi kita punya termogan yang bisa dipakai. Nanti sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, supaya ketika Bapak Ibu bertugas, Bapak Ibu bisa lebih dulu hadir, lalu mengecek suhu, surat cuci tangan, dan juga pakai tisu, dan juga hand sanitizer ada. Hand sanitizer kita sudah beli banyak stok kita. Jadi sabun cuci tangan juga kita sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu supaya kita jaga. Tapi nggak cuma di tempat ini, di tempat kerja Bapak Ibu juga Bapak Ibu mesti protokol kesehatan, kan gitu, ya. Karena Bapak Ibu di tempat kerja justru lebih rawan, kan. Kalau di gereja kan Bapak Ibu sudah mandi, betul nggak? Sudah cuci tangan, sudah bersih, kan, dari rumah, kan. Kecuali kalau yang mandi, kan gitu, ya. Tapi kita sudah bersih. Jadi Bapak Ibu mari kita ketika gereja dengan protokol kesehatan yang cukup baik, sangat baik, ya, supaya kita saling mengingatkan, saling mencegah. Kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti saya, ya. Jadi kalau kerja pakai masker, usahakan berilah sanitizer kecil aja, 12.000 Bapak Ibu, tapi itu bisa menyelamatkan banyak orang, termasuk menyelamatkan kita. Siapa di sini Bapak Ibu yang suka bawa hand sanitizer ke lapangan? Tempat kerja.
Siapa? Rata-rata bawa stok kan, bawa drop kan, bawa apa kan? Bawa apa? Buku kuning kan? Betul nggak? Rata-rata itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak tahu bahwa uang itu dari mana kan? Dari mana, dari Jakarta, dari mana kan gitu ya? Kita mesti betul-betul menjaga. Ada yang sama dalam sampai yang kita ini? Enggak? Tepat? Tepat kan Bapak Ibu ya? Oke, Pak Wawan, ada minyaknya nggak tahu dari mana kan gitu ya? Jadi kita nggak bisa semuanya bisa enggak. Tapi sekali-sekali perlu dispektan. Kami sudah beli alat penyemprot, tinggal dispektannya. Kalau Bapak Ibu punya bisa bagikan supaya kita isi. Kita beli yang 16 liter tempatnya. Itu bukan racun rumput, tapi memang untuk khusus untuk penyemprot ruangan. Kami sudah beli alat. Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita nggak memaksa, tapi saya memikirkan keselamatan lebih penting dari semua. Ya, ya. Saudara, jadi kita menjaga ya, tapi ingatkan satu sama yang lain. Itu saja kami sampaikan supaya kita ketahui. Jadi PCK kita laksanakan di rumah keluarga Jericho, Turnip Nenggolan, ya, jam 4 sampai jam 5, ya. Berdarabu di keluarga Pak Niko. Ini yang kami sampaikan supaya dapat kita saling info sebagaimana. Kita nanti doakan sedang diopname ya, Joni sedang diopname di mitra keluarga. Kita doakan biar memulihkannya ya dari sakit. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sakit? Melalui sakit ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan memulihkan ya. Bapak Ibu Saudara, di sini ada nggak yang baru pertama kali datang ibadah? Di sini saya lihat ada 3, 1, 2, 3. Sudah pernah ibadah di sini? Coba perkenalkan. Siapa namanya? Bapak berdiri sama itu. Di mana alamatnya dan statusnya apa? Ayo Bapak berdiri dari sini supaya. Nama saya Kota Padang. Padang. Oh Padang. Makanya Padang ya. Itu Batak apa? Semarang. Oke. Statusnya tinggalnya di mana? Tinggal di Pasir Nangka. Oh masih Nangka. Jadi statusnya? Masih single. Akan ke sini lagi ya, di depan Hotma ya. Oke sebelahnya, terima kasih sebelahnya. Sudah pernah datang sini? Sebelahnya? Oke. Ya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Datang lagi di sini ya. Kalau tidak kemana-mana dan tidak apa, kita sering minggu, mari kita beribadah. Ajak teman-temannya. Ya, kita beribadah di tempat ini. Hari ini memang jemaat tidak semua hadir dan kita memang sampaikan pesan supaya yang kurang fit supaya ibadah di rumah saja mengikuti online. Ya, yang tidak fit ya. Jadi maksud saya Bapak Ibu yang keluar kota juga dibatasi dulu ya. Yang perlu saya kalau nggak usaha atau terpaksa atau bisnis atau urusan keluarga, yang penting usahakan di-change-ini dulu lalu. Ya Bapak Ibu ya, change-ini dulu kita supaya kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kemudian Bapak Ibu, kemarin kita sudah dapat persembahan dari jemaat untuk melanjutkan pemasangan keramik 100.000 dari Pak Setiawan. Tapi belum stop Pak Setiawannya. Oke, nanti kasih Fitri aja. 1 juta dari Pak Gembala. Lalu 500 dari Bapak Pradito Pangaribuan. Lalu 200 dari Mama Kwinsa. 200 dari Ibu Mardita Sekumorang. Lalu 20.000 dari Om Joni. Ada yang lain kemarin? Mama Luis berapa? 200.000. Ya, ada yang lain? Lalu ada 1 orang, tapi tidak mau disebutkan namanya, memberikan persembahan 1 juta rupiah. Tapi nggak boleh disebutkan namanya. Jadi itu yang saya sampaikan. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang masih mau. Cukup? Ada yang masih membuat partisipasi? Kita sudah masang keramik di atas. Di atas sudah selesai.
Hampir selesai ya, udah mandi dulu. Tinggal nanti jadi hari Senin akan diatur sedikit dan lanjut langsung ke bawah. Karena itu kami minta anak muda nanti membantu kami untuk mengeluarkan barang di ruang sekolah minggu supaya besok pasang kami sudah bisa di bawah. Nah, mungkin setengah hari di atas, setengah harinya bisa langsung ke bawah. Ya, terima kasih semuanya. Partisipasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu telah memberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau Bapak Ibu masih mau mereka bisa menghubungi kepada bendahara ketua panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita, Bapak Ibu saya terkasih. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kondisi fisiknya yang lemah, Tuhan yang memberikan penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dia obat fasilitas medis, bahkan para medis yang bekerja boleh menolong dalam tuntunan Tuhan untuk dapat memulihkan Joni. Yang berdoa untuk menyikut juga memberkati masa tuanya, Tuhan juga memulihkan kondisinya, fisiknya, imannya. Biar Tuhan kuatkan dan berkati. Kami serahkan tangan untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini. Maluis juga dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya Engkau memulihkannya, fisiknya lemah. Tuhan memulihkan dan berkati dalam nama Yesus. Maka semua jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan menjawab mereka. Baik jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati. Anak-anak muda diberkati, memberikan teman hidup yang sepadan seiman, memuliakan Tuhan.
Jemaat Tuhan sedang bergumul pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan modal, Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Jemaat sembuhkan mereka. Jemaat Amen. Tuhan yang sedang bergumul keturunan, Tuhan campur tangan. Dan jemaat Tuhan yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungan mereka. Kami berdoa, jaga lindungi Tuhan jemaat Tuhan, bahkan bangsa ini, pemerintah kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita arahkan semua kepada Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat yang akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kau pada waktu masuk dan diberkatilah kau pada waktu keluar. Tuhan akan berkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Menerusi hari ini sampai Maranatha Bapa, terima kasih.